Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Hidayah dari kelas 3 MPIC dengan NIM 2017401117. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah dari ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama, jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, grassroots, dan campuran. Jawabannya, peran guru dalam pengembangan kurikulum model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan yang paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan perkembangan yang datang dari administrator pendidikan dan mempunyai prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Guru tidak mempunyai peranan dalam kurikulum yang bersifat makro, tetapi guru lebih memilih kurikulum yang bersifat mikro. Peran guru dalam model administrasi yaitu menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat dan memilih dan menyusun bahan pembelajaran yang berinovasi serta metode dan alat yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis dan rinci sangat akan membantu guru dalam mengimplementasikannya. Walaupun kurikulum sudah tersusun secara terstruktur, tetapi guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian. Nah, selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model administrasi. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi yang disusun oleh sekolah atau sekelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Perkembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kemampuan, kebutuhan, perkembangan daerah, dan kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Peran guru dalam model grassroots ini adalah mengadakan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum model campuran. Dalam kurikulum model campuran, peranan guru dalam perkembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran kurikulum inti ke dalam program tahunan, tetapi juga dalam menyusun kurikulum yang menyeluruhkan untuk sekolahnya. Guru-guru turut andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya, dan apa urgensi bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja keunggulan dan kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar.
Merdeka belajar artinya adalah unit pendidikan, yaitu sekolah. Guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton, tetapi yang mana dalam kegiatan mengajar di kelas, guru harus menjadi pusat. Melalui Merdeka Belajar diharapkan bisa memberikan kemandirian dan kemerdekaan di lingkungan pendidikan. Tujuannya agar lingkungan pendidikan bisa menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Kelebihan Merdeka Belajar yaitu memudahkan proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Sedangkan kekurangan Merdeka Belajar yaitu kurangnya pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Kenapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya? Karena pembelajaran lebih sistematis. Adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi para siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan variasi oleh beberapa guru. Komponen utama yang harus ada dalam RPP yaitu yang pertama, identitas pembelajaran. Yang kedua, tema atau subtema pembelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi atau kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima yaitu indikator, dan yang keenam tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran. Dasar teoritis RPP yaitu berdasarkan beberapa para ahli dapat disimpulkan RPP yaitu suatu rencana atau prosedur pembiayaan yang harus disusun oleh guru sebelum melaksanakan suatu proses belajar mengajar demi ketercapaian proses pembelajaran yang diharapkan semuanya.